semua, perkenalkan nama saya Leonita Tresiro dengan NIM 3243 121059. Di sini saya akan membuat tugas artikel book review. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Ibu Najwa SPD MPD. Buku yang saya review kali ini berjudul Sejarah Pendidikan Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. S. Nasution MA. Buku ini terdiri dari 11 bab dan terdiri dari 162 halaman. Buku ini membahas tentang pendidikan yang dimulai dari zaman VOC. Nah, di bab 1 di buku ini kita akan membahas tentang pandangan umum tentang politik dan penyelenggaraan pendidikan kolonial. Nah, pada saat itu sekolah-sekolah di zaman VOC pada saat itu lebih difokuskan pada daerah timur Indonesia, terutama di daerah Maluku. Nah, pada tahun 1607 untuk pertama kalinya VOC itu mendirikan sekolah di Maluku. Nah, semakin lama jumlah sekolah ini semakin banyak. Pada tahun 1632 sudah ada 16 sekolah, dan pada tahun 1645 sudah ada 33 sekolah. Nah, untuk kurikulum sekolah pada saat itu masih sangat sederhana, dan kurikulum saat itu berkaitan dengan gereja. Mereka belajar dari katekismus, mereka juga belajar berhitung, membaca, dan menulis sederhana. Dan hal ini juga berkaitan dan di bab ini juga membahas tentang politik etis, di mana politik etis adalah politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda. Lalu setelah itu kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini kita membahas tentang sekolah untuk anak Indonesia sebelum masa reorganisasi yang dimulai pada tahun 1892. Nah, saat itu di masa sebelum reorganisasi itu tidak ada kurikulum yang uniform atau tidak ada kurikulum yang resmi. Namun ada 4 mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa pada saat itu, yaitu membaca, menulis, bahasa daerah atau bahasa Melayu, dan juga berhitung. Nah, untuk ruangan atau sekolah saat itu, ruangannya itu masih sangat sederhana, masih kecil, pengap, dan tidak ada ventilasi. Dan pada tahun 1852 untuk pertama kalinya didirikan sekolah guru di Solo. Pendidikan saat itu masih sangat rendah, terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Untuk pendidikan di Pulau Jawa mungkin sudah cukup lumayan. Namun untuk di luar Pulau Jawa, pendidikan itu benar-benar buruk, pendidikan itu benar-benar dianaktirikan. Lalu di bab 3, kita akan membahas tentang sekolah kelas 1. Nah, sekolah kelas 1 itu adalah sekolah untuk orang-orang berada. Jadi pada saat itu dibagi untuk orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Nah, untuk orang yang mampu atau orang berada, mereka akan bersekolah di sekolah kelas 1 ini. Dan sekolah kelas 1 ini biasanya berada di kota-kota penting yang berada di Jawa. Kurikulum atau mata pelajarannya itu terdiri dari membaca dan menulis dalam bahasa daerah. Lalu ada juga membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. Setelah itu juga mereka belajar berhitung, belajar tentang ilmu bumi Indonesia, belajar tentang ilmu alam, belajar tentang sejarah pulau tempat mereka itu tinggal, dan juga mereka juga belajar menggambar dan juga belajar untuk mengukur tanah. Setelah itu kita masuk ke bab 4. Dalam bab 4 ini membahas tentang sekolah kelas 2. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan, sekolah kelas 1 adalah sekolah untuk orang-orang mampu. Nah, sekolah kelas 2 ini yaitu sekolah untuk orang-orang yang minoritas, orang-orang yang tidak mampu namun ingin mendapatkan pendidikan. Nah, di sekolah kelas 2 ini kurikulumnya itu benar-benar sederhana dan berbeda dengan sekolah kelas 1.
Di sekolah kelas 2 ini mereka hanya belajar membaca, berhitung, dan menulis sederhana atau secukupnya saja. Dan saat itu pelajaran agama juga dilarang. Lalu setelah itu kita masuk ke bab 5, yaitu sekolah desa atau folk school. Sekolah desa atau folk school itu adalah salah satu dari politik etis yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, politik etis atau politik balas budi saat itu yang dilakukan Belanda memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan imigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, folk school atau sekolah desa ini adalah bagian dari edukasi atau dari bagian pendidikan. Nah, folk school atau sekolah desa ini didirikan pada tahun 1907. Untuk kurikulum di sekolah desa atau folk school ini juga masih sama seperti sebelumnya, itu masih sangat-sangat sederhana. Mereka belajar membaca, menulis, berhitung, bercakap-cakap. Nah, untuk kualitas guru di sekolah desa itu kualitas gurunya itu tidak kompeten. Jika ada juru tulis desa, dia itu dianggap sudah mampu menjadi guru, dianggap sudah mampu untuk mengajar siswa-siswa pada saat itu. Lalu di bab 6 itu membahas tentang Europees Leger School atau ELS. Europees Leger School atau ELS ini didirikan pada tahun 1817. Nah, sekolah ELS ini adalah ditujukan untuk anak-anak Belanda yang miskin atau tidak mendapat pendidikan. ELS ini didirikan di Batavia atau sekarang lebih kita kenal sebagai kota Jakarta. Mereka di situ anak-anak Belanda akan belajar membaca, menulis, berhitung, dan juga mereka belajar bahasa Belanda. Mereka juga belajar sejarah, ilmu bumi. Nah, orang yang bersekolah di ELS saat itu setelah tamat mereka bisa menjadi pegawai rendahan. Nah, dan juga orang yang lulus ujian di ELS itu bisa melanjutkan pendidikannya ke HBS. Lalu di bab 7 di bab 7 membahas tentang Holland Chinese School atau yang disebut dengan HCS. Nah, HCS ini didirikan pada tahun 1908. Sebelumnya, orang-orang Cina itu atau orang-orang Tiongkok itu tidak mendapat pendidikan sama sekali di Indonesia. Namun mereka melakukan protes dan pada tahun 1908 didirikanlah Holland Chinese School atau HIS, yaitu sekolah untuk orang-orang Cina atau Tiongkok pada saat itu. Nah, pada saat itu mereka ingin mengalahkan bahasa Belanda. Mereka ingin lebih mengedepankan bahasa dan kebudayaan dari bahasa Cina itu. Selain itu, di HIS ini juga, di HCS ini juga mereka belajar tentang bahasa Prancis. Tujuan dari mereka belajar bahasa Prancis itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk perdagangan. Lalu selanjutnya di bab 8 membahas tentang Holland Indian School atau HIS. Nah, Holland Indian School atau HIS ini didirikan pada tahun 1914. Nah, di Holland Indian School atau HIS ini mata pelajaran sejarah itu tidak diajarkan karena mata pelajaran sejarah itu dianggap sensitif, jadi mereka tidak boleh mengajarkan hal itu. Nah, HIS ini juga menjadi lanjutan orang yang lulus dari sekolah-sekolah sebelumnya. Lalu ada bab 9. Di bab 9 ini membahas tentang Mir at Gabriel Lodger and the Race atau MULO. Nah, MULO ini didirikan pada tahun 1903, tepatnya di 1903 di 2 kota, yaitu kota Bandung dan juga kota Yogyakarta.
Nah, Mulu ini bukan sekolah, melainkan kursus. Jadi jika ada orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan, tapi mereka tidak sanggup menyekolahkannya seperti di HBS, karena HBS itu adalah sekolah untuk orang-orang yang mampu, sekolah untuk orang-orang yang berada. Jadi jika mereka tidak mampu, mereka akan membuat anaknya mengikuti kursus di Mulu ini. Di kursus ini mereka belajar tentang bahasa. Nah, bahasa yang mereka pelajari itu ada 4, yaitu ada bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan juga bahasa Inggris. Selain itu, mereka juga belajar matematika, mereka juga belajar ilmu pengetahuan alam, dan juga mereka belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Lalu di bab 10 membahas tentang Hugger Burgers atau HBS, Hugger Burger School atau HBS, yang didirikan pada tahun 1860. Nah, tujuan dari didirikannya HBS ini adalah untuk mempersiapkan siswa yang ingin masuk ke universitas atau jabatan yang tidak memerlukan diploma Unifileter. Nah, selama setengah abad, HBS ini itu tidak menerima wanita menjadi siswanya. Pada saat itu terjadi diskriminasi. Jadi yang diterima di sekolah itu hanya pria-pria seperti itu. Wanita dilarang mendapatkan pendidikan saat itu sekolah tinggi. Wanita dilarang untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Lalu selanjutnya di bab 11. Nah, di bab 11 atau bab terakhir ini membahas tentang pendidikan tinggi dan perkembangan suatu sistem pendidikan di Indonesia. Nah, di bab 11 ini akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia itu. Mengapa ada pendidikan tinggi di Indonesia? Apakah melalui suatu protes? Apakah karena memang pihak kolonial memerlukan suatu tenaga kerja? Nah, hal ini dibahas di bab 11 ini. Di bab 11 ini terdapat pada halaman 1142 sampai 149. Perkembangan pendidikan saat Indonesia itu cukup sulit ya. Jadi di bab 11 ini dibahas pada tahun berapa saja mereka mulai didirikan sekolah, pada tahun berapa saja mulai didirikan universitas, kurikulum apa saja yang digunakan pada saat itu, bagaimana perkembangan murid-murid pada saat itu. Nah, untuk buku ini sudah memiliki kualitas yang baik, mulai dari zaman VOC, sekolah kelas 1, sekolah kelas 2, sekolah lanjutan lainnya. Buku ini membahas cukup rinci dan baik. Namun, untuk kekurangannya karena buku ini adalah buku lama, di mana buku ini itu terbit pada tahun 1983. Nah, pastinya sudah banyak perubahan jika dibandingkan dengan buku sejarah pendidikan yang ditulis pada zaman sekarang. Untuk bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup baik dan dapat kita pahami dengan mudah. Namun memang sebenarnya jika dilihat dari buku sejarah pendidikan yang ditulis pada zaman sekarang ini, buku ini cukup tertinggal. Namun kita dapat memahami hal ini karena buku ini memang ditulis pada tahun 1900-an. Namun untuk kualitas buku menurut saya buku ini sudah cukup bagus. Nah, demikian pembahasan saya tentang buku Sejarah Pendidikan Indonesia karya dari Profesor Dr. S. Nasution MA. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.